Sebentar lagi Anda akan menyaksikan podcast Fabil, Fatan dan Bilal. Selamat menonton. Oke, halo guys. Sekarang saya akan podcast bersama Fatan. Halo, Oke, Fatan sekolahnya di mana? aku sekolah di SMP Wasasi, Oh, kelas? kelas 7. Sekarang Fatan di sekolah belajar mengenai apa? Aku sekarang belajar modul alam semesta, kosmologi. Oh, kalau apa saja tahapan penciptaan alam semesta dari sudut pandang sains hingga kompleks ini. Kalau dari salah satu teori yang aku baca itu dibagi jadi beberapa. Yang pertama ada era primordial atau awal mula alam semesta. Jadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta diawali dari keadaan yang sangat panas, padat dan kecil. Kemudian terjadi sebuah ledakan besar yang itu dimana peristiwa ekspansi ruang yang sangat cepat dan dahsyat. Ledakan yang bukan hanya uh, meledak di dalam ruangan, tapi ledakan yang menciptakan ruangan itu sendiri. Dalam sepersekian detik pertama, alam semesta mengembang dengan laju yang sangat-sangat cepat. Itu bisa disebut sebagai invasi kosmik. Detik-detik awal suhunya itu tinggi banget dan alam semesta dipengaruhi oleh plasma yang homogen. Gaya fundamental alam secara bertahap memisahkan diri. Lanjut ke 3 menit pertama, pada saat itu suhu mendingin sehingga memungkinkan untuk pembentukan atom sederhana, terutama hidrogen dan helium. Lanjut lagi ke era kedua atau era radiasi dan pembentukan atom. Sekitar 400 tahun yang lalu, maksudnya 4.000 tahun yang lalu, 400.000 tahun yang lalu, setelah Big Bang, alam semesta mendingin hingga sekitar 3.000 derajat. Pada suhu ini, elektron dapat terikat pada inti atom, membentuk atom netral, terutama hidrogen dan helium. Pembebasan foton. Sebelum ini, alam semesta buram karena foton terus bertabrakan. Alam semesta menjadi transparan. Radiasi foton kuno ini yang kita amati hari ini sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Lanjut lagi, kita masuk ke era selanjutnya, yaitu era pembentukan bintang dan galaksi sekitar beberapa juta tahun kemudian. Materi terutama yang tadi hidrogen dan helium mulai menggumpal akibat gaya gravitasi dan area yang sedikit lebih padat. Bintang generasi pertama pun muncul. Gumpalan gas masif runtuh memicu reaksi fusi nuklir, melahirkan bintang-bintang generasi pertama yang sangat besar dan berumur sangat pendek. Kemudian bintang-bintang masif ini mengakhiri hidupnya dengan ledakan supernova, menyebabkan unsur-unsur kimia yang lebih berat seperti karbon, oksigen, dan besi keluar antar bintang. Lanjut lagi ke pembentukan galaksi. Seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok bintang dan gas membentuk sesuatu yang lebih besar, seperti galaksi, dan galaksi-galaksi ini kemudian berkumpul menjadi gugus seperti supergugus galaksi. Langsung kita masuk ke mungkin sesi yang terakhir. Di sini ada
alam semesta saat ini. Sekitar beberapa miliar tahun berikutnya, hingga sekarang, bintang-bintang generasi berikutnya termasuk matahari kita terbentuk dari gas dan debu yang sudah diperkaya dengan unsur-unsur berat hasil supernova yang sebelumnya terjadi 4,6 miliar tahun yang lalu. Matahari dan tata surya kita terbentuk. Perluasan alam semesta. Pengamatan dari ilmuwan-ilmuwan pada saat itu sekitar tahun 920-an menunjukkan bahwa alam semesta terus-menerus meluas hingga sekompleks sekarang. Sejak tahun 1990, sekitar segituan lah, bukti menunjukkan bahwa perluasan alam semesta tidak melambat, melainkan semakin cepat seiring waktu, didorong oleh energi misterius yang disebut dark matter atau energi gelap gitu. Oke, jadi pembentukan alam semesta itu kayak seperti dari ledakan gitu kan? Itu adalah salah satu teori yang biasa diajarkan pada anak sekolah pada saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi teori-teori yang ya bisa dibilang unik lah, terutama kalau kita udah mengenal kosmologi lebih dalam. Siapa yang mengenai Siapa yang mengamati penjelasan alam semesta pada saat itu? Jadi itu poin terakhir kalau nggak salah. Jadi sekitar diulang lagi dikit, sekitar tahun 1920-an seorang ilmuwan namanya itu Edwin Hubble, dia yang mengamati perluasan alam semesta pada saat itu. Gitu. Kapan era di mana unsur-unsur kimia yang lebih berat atau seperti karbon, oksigen, dan besi tersebar? Jadi dulu tuh, sekali lagi kita ulang lagi, jadi seperti benda-benda karbon, oksigen, dan besi itu tersebar masuk ke dalam ruang-ruang antar bintang melalui ledakan supernova. Kapan era pembentukan bintang dan galaksi? Itu kira-kira sekitar 100 juta hingga 400 juta setelah Big Bang, menandai akhir periode kegelapan kosmik pada saat itu. Dan bagaimana galaksi terbentuk? Jadi kelompok-kelompok bintang dan gas berkumpul membentuk sebuah struktur yang lebih besar daripada yang mungkin kita bisa bayangkan saat ini, yaitu struktur-struktur yang ya bisa dibilang galaksi dan lain-lain gitu. Oke, jadi alam semesta semakin di sana apa akan ada perubahan atau apa? Sejauh ini alam semesta itu terus berkembang, tapi ada juga teori yang bilang bahwa alam semesta ini kayak paru-paru, jadi terus kembang kempis gitu. Jadi kemungkinan ada yang bilang setelah pengembangan yang besar ini akan kembali menyusut menjadi sesuatu yang sangat padat, panas, dan lain-lain kayak yang tadi di poin pertama. Mengapa poin 2, poin 3, poin 4 apakah termasuk bagian dari penciptaan alam semesta? Jadi poin kedua itu tentang radiasi dan pembentukan atom. Kenapa itu bisa termasuk ke dalam era pembentukan alam semesta? Jadi sebelumnya dulu juga ada yang pernah nanya, kenapa sih pembentukan atom dan era radiasi ini termasuk ke dalam penciptaan alam semesta? Jadi bagian materi ini menjelaskan bagaimana
materi dan energi pertama kali berinteraksi untuk membentuk struktur yang lebih stabil kayak atom gitu. Dan menjelaskan sinyal kosmik yang masih kita terima. Oleh karena itu, bagian kedua ini adalah bagian yang bisa dibilang tidak bisa terpisahkan dari penciptaan alam semesta. Dan alasan yang selanjutnya ada tentang pembentukan bintang dan galaksi. Evolusi dari gas netral menjadi bintang. Dan kemudian bintang-bintang tersebut berkumpul menjadi galaksi. Itu adalah tahap yang esensial untuk menjelaskan bagaimana alam semesta berevolusi dari awal yang sangat-sangat sederhana hingga menjadi sekompleks sekarang. Dan ini yang terakhir tentang era semesta saat ini, yaitu materi yang tadi itu ngejelasin tentang kelanjutan mekanisme penciptaan atau mekanisme cara bisa dibilang penciptaan alam semesta yang kita ketahui sampai saat ini, dari materi ringan menjadi tata surya yang sangat kompleks serta dinamika global yang mengatur nasib alam semesta. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam mekanisme penciptaan alam semesta atau masuk ke dalam tahapan-tahapan penciptaan alam semesta dalam arti yang lebih luas atau bisa dibilang bahasa kerennya evolusi kosmik. Berarti alam semesta itu apa itu? Jadi singkatnya, alam semesta itu sesuatu yang disusun dari banyak hal yang sangatlah sederhana sampai sekompleks sekarang melalui beberapa proses yang terjadi pada saat itu. Gitu. Singkatnya sih gitu. Oke, terima kasih ya atas ilmu-ilmu yang dari Al-Fathan memberikan ke saya. Jadi saya pun mengetahui ilmu-ilmu penciptaan alam semesta. Terima kasih Al-Fathan. Ya. Oke guys, mungkin segitu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.